Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di video-video sebelumnya saya udah ngobrol santai bersama dengan para penyintas COVID-19. Tapi beliau-beliau sudah sehat semuanya, alhamdulillah. Nah, teman obrol-obrol kita kali ini bersama dengan Ibu Nur. Ibu Nur kemarin sempat juga terpapar. Kita tanya-tanya dulu ya sama Ibu Nur. Halo Ibu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Rosi. Ibu Nur, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah bisa ketemu sama Teh Rosi. Senang banget akhirnya karena kita janjian dari kemarin-kemarin ibunya sibuk aja. Ibu udah pulang kerja ya. Sekarang di sana jam berapa Bu? Di Inggris jam 9. Alhamdulillah. Ya, kalau Jumat pulang agak asik. Oke. Jadi Ibu ini kerja di mana sih, Bu? Ya, saya sebagai tenaga kesehatan Teh di salah satu rumah sakit di kota saya, Kota Kebumen. Kota kecil di salah satu kota di Jawa Tengah. Oke, jadi Ibu Nur ini nakes lah ya. Oke deh Bu, bisa ceritain nggak kemarin waktu terpapar tuh kapan sih Bu? Dan gimana awal ceritanya sampai Ibu terpapar? Awal mula terpapar sebenarnya yang terkonfirm duluan itu suami demam, kemudian juga batuk, ada nyeri tenggorokan, dia juga merasa penciumannya berkurang, kemudian suami koordinasi dengan tim gugus, kalau di level desa itu sama bidan desa, ya, kemudian dianjurkan untuk swab, tanggal 7 keluar hasil, qadarullah positif, kemudian saya swab tanggal 9. Saya swab tanggal 9, kemudian tanggal 11 keluar hasil dan saya mulai karantina mandiri di rumah. Oh ya, sebelumnya saya swab bertiga ya, saya sama anak 2 orang Teh. Alhamdulillah anak saya yang besar itu negatif. Jadi yang positif hanya saya sama anak saya yang kecil. Kemudian kami memutuskan untuk karantina mandiri di rumah saja, walaupun sebenarnya teman juga menawarkan mau di rumah sakit atau bagaimana seperti itu. Di rumah sajalah karena kelihatannya di rumah kalau ya kebetulan saya tidak bergejala, anak saya juga tidak bergejala. Suami saya semenjak sudah mulai demam itu juga sudah mengkarantina sendiri. Mengkarantina diri artinya kalau makan juga saya ambilkan, kemudian beliau makan di dalam kamar, tidak keluar dari kamar tuh hanya keperluan ke kamar mandi saja. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Yang karantina di rumah tuh berarti semuanya sekeluarga, suami, ibu, dan anak ya. Sedangkan yang kakaknya yang sehat juga di rumah situ atau keluar dulu untuk sementara? Di rumah saja, cuman dia memang di kamarnya sendiri, di kamar saja. Kalau makan juga ambil kemudian bawa ke kamar seperti itu. Tapi kebetulan juga baru mulai kuliahnya online, jadi dia memang lebih banyak di kamar seperti itu Teh. Nah jadi kan Bapak dapat hasil swab tanggal 7, Ibu tanggal 11, sama anak juga ke tanggal 11. Jadi masa karantinanya semuanya terhitung berbarengan dong ya? Ya, hampir bersamaan ya. Dan tanda kan tidak ada gejala apa-apa, jadi tidak merasakan meriang, bau penciuman hilang gitu, nggak ada Bu? Sama sekali nggak ada? Saya mungkin agak penciumannya agak sedikit berkurang penciuman. Tapi kalau anak saya tidak, saya tanya, Dek kamu ngerasa apa-apa? Enggak ngerasa apa, ini nggak ada keluhan apa-apa seperti itu. Jadi dengan kata lain nggak enak badan alias fit, terus penciuman ya lancar, berarti nafsu makan mah tetap makan, beraktivitas tetap biasa. Normal, biasa gitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, alhamdulillah. Baik Ibu, suami dan anak-anak selama masa karantina apa aja yang dilakukan? Apakah setelah konsultasi sama dokter karena Ibu nakes mungkin ya circle-nya kan dokter gitu, dikasih vitamin atau ada obat yang dikonsumsi, apa yang dilakukan Ibu secara medis? Karena memang karantina mandiri jadi dan tidak ada gejala untuk saya ya. Tidak ada gejala, jadi kami alhamdulillah terima kasih BPBD, jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, kami mendapat paket
paket Oke. bantuan. Nah, di situ ada BPPD. vitamin. Ini ya Oh, dari BPPD. apa saja itu? Paket itu paket sembako ya, ada minyak goreng, beras, kemudian ada juga pasta gigi, gula, teh, kopi, lengkaplah. Ada mie instan ya, masih ada mie instan ini. Itu masih ada mie instan. Kalau yang terpapar 3 berarti 3 paket atau hitungnya per keluarga aja? Kepo banget pertanyaan. Alhamdulillah kemarin kami dapatnya 4 teh. Oh, 4, oke, alhamdulillah. 4 paket. Iya, maksudnya supaya si pasien atau yang terpapar ya diam di rumah, nggak usah belanja dan kemana-kemana. Adapun kalau masak-masak gimana dong Bu? Harus makan kan sayuran kayak gitu-gitu gimana Bu? Ya, untuk keperluan sayuran kami minta tolong ke tetangga ya untuk membelikan, untuk membelanjakan, kemudian nanti ditaruh di teras ya, ditaruh di teras, nanti saya ambil seperti itu. Oke. Jadi di sini pentingnya kalau di kami itu di Jawa Tengah ada program Jogo Tonggo. Oh, Jogo Tonggo itu menjaga tetangga. Oh, oke. Nah, ya, jadi ini pentingnya menjaga tetangga di sekitar rumah kita ketika salah satu warga ada yang terpapar. Karantina mandiri seperti itu. Nah, waktu Ibu pertama terkonfirm atau suami ya tanggal 7 itu Ibu bilang ke RT atau sekitar atau gimana bahwa keluarga kami positif gitu, lapor gitu ya? Iya, kami lapor ke RT teh. Kami lapor ke RT, kemudian juga kebetulan yang bantu di rumah juga rumahnya dekat dengan kami, jadi dan ini juga sebenarnya yang waktu itu membuat saya khawatir. Aduh, ini saya ada lansia gitu ya, yang bantu-bantu di rumah udah lansia, saya khawatir juga gitu ya. Kemudian ada ibu saya. Sebenarnya ibu saya ada rumah, cuman kalau malam beliau nggak berani tidur sendiri. Jadi tidurnya kan ke rumah saya. Setelah habis sholat isya ke rumah saya, tidur di rumah saya. Gitu. Ini 2 lansia ini gimana ya? Tapi alhamdulillah setelah di tracking kemudian di swab berdua ini alhamdulillah negatif. Jadi selama Ibu karantina yang bantu di rumah sama sekali nggak masuk ke rumah Ibu, libur aja dulu beliau. Nggak masuk. Saya hanya minta tolong untuk membelikan kebutuhan ini, misalnya sayuran atau yang lain. Jadi dengan kata lain tetangga support ya. Ya, alhamdulillah. Nah kalau misalnya jadi treatmentnya biasa aja ya, berkegiatan rutin biasa ya, nggak suntik vitamin atau? Jadi kayak gini teh, saya cerita sama teman-teman kalau ditanya selama karantina ngapain aja Mbak? Ya kegiatannya ya kasur, dapur, sumur, berjemur. Dapur memasak. Kemudian sumur, kegiatan mencuci dan lain-lain, mandi, berjemur. Oke. Tapi semuanya dinyatakan sehat kembali itu berdasarkan hasil swab lagi. Berarti semua swab kedua atau gimana pertanda saya sudah sembuh? Untuk suami itu memang kalau di komunitas, kalau suami kan swabnya di puskesmas. Ya. Jadi tidak ada evaluasi. Setelah karantina 14 hari, boleh berkegiatan kembali. Seperti itu untuk suami. Jadi setelah 14 hari ya suami kembali masuk kerja. Kebetulan di tempat saya bekerja masih ada kebijakan untuk nakes harus sampai negatif. Jadi saya evaluasi pertama qadarullah masih positif. Kemudian evaluasi lagi, alhamdulillah sudah negatif. Jadi saya sampai evaluasi kedua. Nah kalau Ibu evaluasi yang pertama itu sudah 14 hari pas langsung swab lagi. Iya. Negatif, masih positif. Berapa hari kemudian tes lagi? Kemudian 12 hari karena waktu itu ketemu dengan hari libur ya Pak ya. Jadi ditambah berapa hari? 12 hari kemudian saya baru swab lagi. Alhamdulillah hasilnya negatif. Berarti Ibu total karantina 14 dan 12 dong? Iya, jadi saya karantina itu mulai 11 Oktober sampai tanggal 2. Ya berarti 2 November ya. Ya lebih dari 4 minggu berarti. Jadi walaupun dengan OTG atau orang tanpa gejala, tapi ternyata mungkin di dalam tubuhnya virusnya betah ya Bu ya. Jadi artinya walaupun OTG harus kita waspadai ya Bu ya. Takutnya menularkan kepada yang lain juga gitu ya Bu ya.
Nah, itu ada juga teman ya sampai evaluasinya sampai 4 kali teh baru negatif. ya Allah. Dan Iya, evaluasinya per 14 hari, 14 terus 2 minggu iya, kemudian gitu ya, Bu. iya betul. Oke. Ya. Jadi Ibu teh walaupun nakes terpapar bukan dari rumah sakit tempat Ibu bekerja ya, tapi dari Iya. suami. Ya, kami memperkirakan karena kebetulan di RW saya waktu itu zona merah, banyak sekali yang konfirm ya, banyak sekali yang konfirm dan mungkin ya suami Mungkin. dapat ketika dari masjid. Oke. Nah, tapi kalau Bapak mah 14 hari langsung dinyatakan fit dan tidak ada gejala lainnya. Terus kalau yang si bungsu gimana? Yang kecil? Kecil alhamdulillah. Evaluasi 14 hari oke, udah. Oke, iya sudah tidak dilakukan swab ulang. Nah, oke. Waktu Cuman memang masih saya wanti-wanti udah jangan keluar-keluar dulu, saya bilang gitu. Di rumah dulu aja, jangan keluar-keluar dulu. Karena kebetulan waktu itu kan sekolahnya masih ada tatap muka seminggu 2 kali. Gitu kan? Terus sekolah masih meminta hasil bukti negatif, cuman saya sampaikan ke ustazahnya bahwa sekarang tidak ada evaluasi seperti itu. Jadi kami hanya mendapat surat keterangan selesai karantina. Oh, surat keterangan dari RT setempat? Dari desa yang membuat. Oke. Nah, waktu Bapak pertama kali terkonfirm gitu, ada rasa panik nggak, Bu? Atau waduh gimana nih Pak gitu? Atau tenang aja, nyantai aja? Pasti ya Teh, walaupun setiap hari ibaratnya saya bergaul dengan pasien ya. Begitu keluarga atau suami konfirm, oh astagfirullah Pak, akhirnya yang selama ini tidak kita bayangkan, oh ternyata kami bisa kena gitu ya Teh. Saya bilang kagetnya di ternyata sampai juga ke keluarga saya. Yang sebelumnya tidak terpikirkan ya, tapi ternyata ternyata kita dapat gitu juga ya. nih gitu. Jadi rasa kaget mah ada aja ya. Kaget tetap ada Panik aja, enggak? cuman ya panik sebentar, terus ya sudahlah, ini qadarullah lah. Kita sudah berikhtiar, masker juga ibaratnya nggak pernah lepas ya, artinya saya selalu juga wanti-wanti ke anak-anak kalau keluar pokoknya harus pakai masker gitu ya. Tapi hasil dari ikhtiar kita kan bukan urusan kita ya Teh. Yang penting berusaha ketika ya. kita konfirm ya sudahlah, ini qadarullah ya, qadarullah yang harus kita jalani. Insya Allah bisa selesai lah dengan baik. Sekarang kalau misalnya ada yang terpapar nih Bu, pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, apa yang harus pertama dilakukan? Jangan panik, ya sudah. Kalau memang tidak bergejala, kita ikuti aturan dari pemerintah. Kita harus karantina mandiri. Oke, kita karantina mandiri. Ataupun kalau misalnya ternyata di rumah umpamanya kok ada balita, ada lansia yang kita khawatir nanti malah jadi terpapar, boleh kita titipkan. Ya, minta karantina di fasilitas kesehatan. Oh, oke. Karena setiap daerah juga ada ya fasilitas itu. Kalau Ibu mau juga Ibu bisa sebenarnya keluar dari rumah, tapi Ibu ngerasa nyaman di rumah dan bisa ngehandle semuanya ya, Bu. Iya. Kalau karantina mandiri di rumah ya jangan lupa tetap makan ya. Saya masak biasa, saya masak sendiri ya. Kemudian berkegiatan seperti biasa. Kalau pagi hari berjemur, seperti itu. Oke, ya karena Ibu OTG ya, jadi nafsu makan tetap ada ya. Kalau beberapa teman yang badan nambah Teh. Oh gitu. Karena yang ada gejala itu dia kan menggigil, terus headache, sakit kepala, dan pegal-pegal, nggak ada nafsu makan sama sekali. Ada yang berat badannya turun. Nah kalau yang OTG ya nafsu makan bagus ya, tetap aja ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kemudian juga terima kasih juga ini kepada adik yang di beliau nakes di Banjarnegara mengirimkan obat untuk kami. Oke, vitamin, lebih ke vitamin atau obat apa yang Ibu? Vitamin, ya mengirimkan vitamin sama antibiotik untuk kami ya. Oke, jadi kalau dari untuk Dokter Sasa di Banjarnegara. Sebelum ditutup Bu, ada yang mau disampaikan nggak Bu? COVID ini ada, ya COVID ini ada.
mari kita patuhi protokol kesehatan yang berlaku di negara kita, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itu ikhtiar yang harus kita lakukan. Jadi supaya kita bisa menghindari penularan, karena sampai saat ini kasus di negara kita masih sangat tinggi, masih terus meningkat ya, walaupun alhamdulillah imunisasi sudah mulai untuk tenaga kesehatan. Alhamdulillah ya. Jadi, insya Allah dengan kita taat, kita patuh, kita berikhtiar semaksimal mungkin corona ini segera selesai, COVID-19 segera selesai insya Allah. Amin. Kalau bagi teman-teman yang karantina mandiri di rumah, berkegiatanlah seperti biasa. Insya Allah kita akan sembuh. Oke. Iya. Dan untuk meningkatkan imun gimana Bu? Walaupun di rumah jangan bete ya? Ya jangan bete, jangan bersedih. Kalau kita sedih nanti imunitas kita juga turun ya. Happy aja ya. Silakan berkegiatan rutin seperti biasa, pagi hari bangun, setelah berkegiatan bagi yang muslim sholat ya. Kalau saya ya bangun subuh sholat, kemudian menyiapkan sarapan. Ketika matahari sudah muncul ya saya berjemur sambil berolahraga ringan. Nikmat, alhamdulillah. Jadi kayak liburan aja udah ya, udah nggak kerja di rumah 14 hari, makan masak, jemur tidur, makan masak, jemur tidur gitu. Iya, ada hikmahnya supaya istirahat. Iya. Ibu, terima kasih ya obrol-obrolnya. Semoga obrol-obrolan yang santai ini bisa membawa manfaat buat penonton channel YouTube Rosi Meilani. Jangan lupa stay safe and healthy. Terus ikuti aturan protokol kesehatan. Kemudian tetap semangat dan positive thinking gitu ya Bu ya. Ya, tetap waspada. Tetap waspada. Tidak boleh takut, tapi kita juga tetap harus waspada. Oke, jangan takut, tapi tetap waspada gitu. Oke deh, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol-ngobrol lagi dengan tema obrolan yang santai, menarik, tapi semoga insya Allah ada manfaatnya. Hatur nuhun, terima kasih, matur nuwun Ibu atas obrol-obrolnya. Sehat selalu ya Bu ya. Amin, Teteh. Bye, assalamualaikum. Semoga Teh Rosi sehat semuanya. Amin, insya Allah. Bye Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.